tugas video yang bisa disebut dengan tugas, yang dimana tugas ini adalah tugas matkul bahasa Indonesia dari Ibu Dr. Mirnawati SPD MPD. Yang akan saya memaparkan di sini adalah bab 7, yaitu ketertiban membaca. Ketertiban membaca, kita masuk dalam konsep membaca, yang dimana konsep membaca itu dalam kehidupan sehari-hari. Membaca sangatlah penting, dan membaca bisa membuat kita mendapatkan informasi yang sangat berguna dan memberikan kita berbagai aspek dalam kehidupan. Dan tujuan juga membaca itu bisa mendapatkan kita informasi melalui internet, seperti kayak informasi lewat internet. Terus kita masuk ke B. Nah, di bagian B yaitu membaca secara efektif, yang dimana pembacaan secara efektif itu ada 8, namun saya jelaskan di sini hanya 2, seperti perbedaan tentang scanning dengan scanning. Kita dari awal, yang pertama itu scanning, dimana scanning itu seperti contohnya itu ketika kita membaca sebuah judul kayak judul proposal, judul makanan, judul PPT, itu judulnya membaca dengan secara cepat dan tegas, seperti kayak contohnya itu saya sebut judulnya ini ketertiban membaca, itu namanya scanning. Nah, sedangkan scanning ini pembacaan pada angka, pada seperti kayak tanggal atau jadwal yang telah ditentukan pada teks. Terus kita masuk ke C, strategi membaca.
sebuah berita, kita langsung bertujuan untuk membaca maknanya, judulnya, apapun itu. Ketika kita membaca tujuan, itu yang disebut dengan membaca dengan tujuan. Terus yang kedua, mengorganisir informasi. Seperti itu kayak di buku, ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting, itu digarisbawahi. Itu yang garis bawah disebutkan dengan mengorganisir informasi. Dan yang ketiga, meramalkan. Ketika kita membaca sebuah berita atau sebuah cerita, kita langsung meramalkan di dalam hati. Kita bisa tahu bagaimana meramalkan, hanya meramalkan dalam perasaan. Itu yang disebut dengan meramalkan. Keempat, menyeleksikan pemahaman. Ketika kita membaca, kita pasti sudah memahami apa yang telah dibaca. Terus kita menyeleksikan pemahaman kita kepada teman kita atau orang-orang yang di sekitar kita untuk menceritakan kembali bagaimana kita menyeleksi pemahaman tersebut. Yang kelima, menanyakan pertanyaan. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana itu menanyakan pertanyaan ketika kita membaca sebuah teks. Ketika ada sesuatu yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, pasti kita menimbulkan sebuah pertanyaan. Yang keenam, menjalin hubungan. Seperti kayak contohnya ini saya ambil dari cerita novel atau cerita fiksi. Misalnya kayak ada sebuah kecelakaan atau kaki kita terbentur, sementara kita membaca itu